Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saat ini teduhkan hatimu di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Teduhkan jiwamu, teduhkan pikiranmu, teduhkan perasaanmu, teduhkan segala keinginan-keinginan hatimu. Taklukkan di bawah kaki Yesus. Bawa kepada Tuhan hidupmu, serahkan kepada Tuhan hidupmu. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada di hidup kami. Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau begitu mengasihi setiap kami. Bahkan kau rela mati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan kami, yang menguduskan kami dari setiap dosa dan pelanggaran, sehingga kami boleh dibenarkan oleh karena darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Pagi sore hari ini Bapak, kami akan diberkati oleh kebenaran firman. Mengurapi anakmu yang menyampaikan, mengurapi setiap kami Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti Tuhan, menyadari betapa Engkau mengasihi hidup kami. Dan tidak perlu kami khawatir, tidak perlu kami goyah dalam situasi, keadaan, kondisi yang terjadi Tuhan, karena Kristus menyertai kami dan selalu ada buat kami, menopang kami, memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kami, bahkan menghiburkan kami ketika kami mengalami duka cita, bahkan memberikan kekuatan ketika kami lemah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar firman-Mu malam hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan ya Tuhan, memberikan kami kemampuan untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang semua yang percaya katakan amin. Bersorak-sorai dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani Tuhan dan melayani kita pada saat sore hari ini ya. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan bagi kita semua. Kira-kira ya, saya langsung aja masuk kepada firman Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu nggak ya, Adam atau Hawa akan melakukan dosa? Ya. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Kalau Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu dong. Ya. Artinya Tuhan tahu bahwa Adam akan jatuh dalam dosa, yaitu dengan melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu, sepertinya ya, quote and quote ya, sepertinya Tuhan tahu ya bahwa manusia itu dari debu tanah, manusia itu dari daging, maka manusia ini kecenderungannya bisa jatuh dalam dosa ya. Nah Bapak Ibu, pada awal pertama manusia dijadikan sempurna ya. Manusia, bahkan firman Tuhan katakan, dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Kita tahu ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus ya. Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus di bumi ada 3 lagi kesaksian, yaitu roh, air, dan darah. Ya, itu pun melambangkan Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang buat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, manusia mengapa menjadi gambar Allah, citra Allah di dalam diri manusia tersebut? Saudara perhatikan, manusia memiliki 3 esensi dalam dirinya, ya. 3 aspek dalam dirinya, yaitu ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, walaupun pada waktu itu manusia mengenakan tubuh, ya, dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan.
dan dia bisa ada dalam hadiratnya, ya. Dia bisa berbincang dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan dalam keadaan tubuh jasmania. Cuma dikatakan itu sebagai tubuh kemuliaan, ya. Walaupun kita tahu pada waktu itu Adam dalam keadaan Hawa telanjang. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa, ya. Kalau kita mau menyalahkan, oh itu sih Pak, ada pihak ketiga, ya, yaitu si ular. Ya, kemudian ketika Tuhan menegur Adam, itu sih istri yang kau berikan kepadaku, dia yang memberikannya kepadaku, gitu ya. Nah, giliran ular ditanya, dia udah gak bisa jawab apa-apa, ya, karena dia penggagas yang melakukan itu semua. Nah, Bapak Ibu, dari roh, jiwa, dan tubuh ini, ya, manusia Adam punya, atau Hawa punya keinginan tahu yang baik dan yang jahat. Artinya Hawa ingin sama seperti Tuhan, karena iming-iming dari si ular begitu, ya. Kamu nggak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah, ya. Tahu yang baik dan yang jahat. Nah, pada posisi dia tahu yang baik dan yang jahat akibat memakan buah tersebut, ya, kemuliaan Tuhan hilang. Ya, rohnya bisa dikatakan tertidur, bisa dikatakan mati. Ya, firman Tuhan lebih mendekati kepada kata mati, rohnya tidak lagi berfungsi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nah, kenapa? Apa yang memisahkan roh yang tadinya Tuhan berikan sehingga harus terputus dengan kehidupan Adam? Yang pertama adalah masalah jiwa. Ya, bukankah ketika Hawa ditawarkan muncul di pikiran, kemudian di perasaan, iya, ingin menjadi sama seperti Allah. Di pikirannya berkembang, oh kalau jadi sama seperti Allah, bisa begini dong ya, bisa begitu, bisa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dilakukanlah dari pikiran perasaan ini, dilakukan kehendaknya mengambil buah itu, memakannya. Akhirnya jiwanya Hawa, jiwanya Adam itu harus jatuh dan memisahkan dia dari Tuhan, ya, memisahkan dia dari Tuhan. Dan tadinya apa yang dia kenakan tubuh kemuliaan, dia jadi menyadari, kok saya telanjang, dan dia mengusahakan untuk mengambil daun-daunan untuk menutup ketelanjangannya, ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan menyembelih binatang dan mengenakan kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa, menutupi ketelanjangannya, menutupi tidak permanen secara sementara, hanya sebagai simbolis, ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa dikatakan di kitab Ibrani para nabi menyelidiki keselamatan jiwa-jiwa manusia, ya, bukan keselamatan tubuh. Kalau bicara tubuh, semua kita pasti akan meninggal, tapi hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya kita meninggal. Tetapi yang diutamakan adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya roh, jiwa, dan tubuh ini kembali selaras, kembali masuk kepada citra Allah atau keinginan hati Allah, segambar serupa dengan Dia. Artinya roh, jiwa, dan tubuh ini kompak. Sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka tidak pernah mengambil keputusan yang berbeda. Mereka selalu mengambil keputusan yang sama di setiap lini, di setiap situasi, keadaan, penciptaan, dan lain sebagainya. Mereka melakukannya bersama-sama sebagai tiga pribadi, tiga pribadi, satu Allah, kealahan yang satu. Ya. Nah, citra pada manusia terjatuhnya akibat jiwanya dibujuk oleh si ular tersebut, akhirnya jiwanya jatuh. Ya, jiwanya melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ya, akhirnya terpisahlah manusia dengan Tuhan. Dan sehingga endingnya dia harus keluar dari taman Eden tersebut. Ya, karena tidak lagi memiliki kesamaan, keserupaan dengan Kristus, dengan Tuhan. Ya, dikeluarkan. Nah, PR Tuhan mengembalikan
jiwa manusia kepada posisinya yang semula. Sebab itu firman Tuhan jelas, baiklah saudara dan saya memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, ya, pikiran perasaan Kristus dan kehendak keinginan yang berfokus kepada Tuhan Yesus. Itulah keinginan hati Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, sehingga Tuhan akhirnya ketika manusia pertama Adam baru punya anak 1, 2, ya, Kain, Habil, sudah terjadi 2 kehendak, ya. Habel mendapat bagian yang baik, tapi si Kain mendapat bagian yang jahat. Akhirnya si Kain membunuh adiknya sendiri, ya. Karena jiwanya tanpa Tuhan, jiwa seseorang akan menjadi goncang. Jiwa seseorang akan menjadi kacau. Pikirannya kacau, perasaannya kacau, kehendaknya kacau, ya. Masuk definisi stres, keadaan yang stres. Nah, ini menjadi suatu PR bagi kita, bahwa bagaimana kehidupan jiwa kita itu harus sehat di hadapan Tuhan, ya. Harus kuat di hadapan Tuhan, harus mau mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, sebab itu firman Tuhan berkata bagi kita malam hari ini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikul laku yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, boleh dibuka? Matius 11:28. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi begini. Kita mau pergi ke satu tempat, misalkan dari Kerawang kita mau pergi ke Semarang, ya. Dan dari Kerawang ke Semarang hampir 90%, bahkan bisa dikatakan 100%, kita menggunakan jalan tol, ya. Kita menggunakan jalan tol. Nah, apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami letih, lesu, dan berbeban berat ketika saudara membawa kendaraan tersebut? Apa yang harus saudara lakukan? Ada yang bisa jawab? Ger? Istirahat. Di mana istirahatnya, Ger? Rest area. Jangan di pinggir jalan, Ger, bahaya. Di rest area. Nah, pada waktu itu, kenapa Tuhan memiliki ide tentang hari Sabat? Ya, 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Dan hari pertama dia katakan baik, hari kedua dia katakan baik, sampai hari ke-6 dia katakan apa yang dia ciptakan baik. Tetapi hari ke-7 Tuhan berhenti dari segala penciptaan, ya. Dan dia menyediakan hari ke-7 itu sebagai hari rest atau peristirahatan. Bukan berarti peristirahatan ini Tuhan tidak melakukan sesuatu, ya. Istirahat di sini istirahat yang membawa kepada pengudusan, ya, pengudusan, kebaikan, ya. Nah, hari Sabat diberikan untuk manusia. Ini suatu gambaran bahwa bangsa Israel dalam perjalanannya diberikan oleh Tuhan sebuah hukum, yaitu hari Sabat. Di mana hari Sabat itu dia tidak melakukan aktivitas apa-apa. Dia benar-benar rest. Seperti kalau kita ke Bali, adanya upacara nyepi. Di sana tidak ada kegiatan apa-apa, ya. Dilarang. Mati lampu nggak boleh dinyalain. Kalaupun dalam keadaan nyala nggak boleh dimatiin. Pokoknya peraturannya banyak, ya. Intinya supaya manusia itu bisa rest, beristirahat, sedikit waktu lah dibilangnya, ya. Nah, Bapak Ibu, inilah kebaikan Tuhan menyediakan. Sebab itu perjanjian lama dibilang sebagai gambaran yang akan datang yang sesungguhnya, ya. Kita akan belajar bagaimana rest in Christ ini menjadi pokok utama dalam kehidupan kita. Rest in Christ
Artinya tempat perhentian kita di dalam Kristus ini menjadi pokok utama, yang bukan saja ketika kita letih lesu berbeban berat kita keluar ke rest area, tetapi bayangkan kalau rest area ini ada dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana saudara bayangkan kalau rest area ini ada dalam kehidupan perjalanan hidup saudara? Ya, tidak pernah saudara harus mencari lagi. Aduh, letih lesu berbeban berat, saya harus mencari rest area lagi keluar. Tidak perlu, ya. Karena Kristus Yesus sebagai penggenapan hari Sabat itu sudah tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Artinya Sabat Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sabat yang sepenuh-penuhnya dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu tahukah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Pada waktu itu bangsa Israel ada di tengah-tengah tekanan, baik dari bangsa Romawi maupun dari imam-imam. Ya, para imam mengharuskan mereka membayar bea masuk untuk ke Bait Allah. Sementara Romawi meminta mereka membayar pajak kepada pemerintah. Itulah kenapa Matius sebagai pemungut cukai begitu dibenci. Ngapain Tuhan Yesus masuk ke rumah pemungut cukai? Ya, karena menyusahkan bangsa Israel pada masa itu. Nah, sebab itu firman Tuhan ditujukan bagi mereka, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, sebab itu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat, ya, dia mengerjakan segala sesuatu kebaikan di hari Sabat itu. Menyembuhkan tangan yang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan, dikuasai iblis selama 18 tahun. Dia sembuhkan di hari Sabat. Ya, di hari Sabat. Artinya kebaikan Tuhan dikerjakan di hari Sabat. Karena Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Imam-imam kepala komplain sama Tuhan Yesus. Kenapa engkau melakukan hal-hal tersebut? Ya. Apakah di hari Sabat, kata Tuhan Yesus, kita dilarang untuk melakukan yang baik? Ya. Bukankah hari Sabat engkau harus membawa lembu untuk minum air? Sekarang ada yang sakit, kenapa mereka harus menunggu nanti setelah hari Sabat? Ya. Tuhan Yesus bukan menentang hari Sabat, tetapi dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu, saya mau ngasih gambaran ini kepada Bapak Ibu semua, bahwa rest in Christ ini menjadi suatu pondasi yang kuat bagi hidup saudara dan saya. Karena tanpa saudara menyadari rest in Christ ini ada dalam kehidupan saudara, saudara akan mudah digoncangkan dengan situasi, kondisi, keadaan, situasi yang terjadi. Jangankan kondisi ekonomi di luar sana, bagaimana kita menghadapi istri, bagaimana kita menghadapi suami, bagaimana kita menghadapi anak-anak, bagaimana kita menghadapi orang tua. Ya, kalau kita menggunakan pikiran-pikiran kita, perasaan kita, ya, entar bad mood, entar mood, entar bad mood, ya, entar seneng, entar nggak seneng. Kita akan selalu diwarnai kehidupan kita dengan hal-hal tersebut, ya. Kenapa? Karena kesadaran kita akan Kristus sebagai rest area dalam kehidupan kita itu tinggal dalam hidup kita, ada dalam hidup kita, bertahta dalam kehidupan kita. Ini menjadi poin penting bagi kita. Kenapa Yesus Kristus harus mati bagi kita? Dan dia bangkit, dia memberikan Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya ini adalah gambaran dirinya sendiri yang dia berikan kepada saudara dan saya. Saudara jangan berpikir, aduh, siapa ya Roh Kudus? Siapa ya Roh Allah? Ya, Bapak Ibu, Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah Roh Yesus Kristus. Ya, Roh Yesus Kristus yang sama 2000 tahun yang lalu mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu, dan dia juga yang mengatakan pada hari ini, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sadari aku ada dalam hidup kalian. Sadari aku selalu menyertai kehidupanmu. Aku Tuhan yang Immanuel, yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkanmu. Itulah Tuhan Yesus yang setia, ya.
yang dia berjanji bahwa tidak akan meninggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu. Bapak Ibu, jangan berpikir suami kita atau istri kita bisa menggantikan Tuhan Yesus. Jangan berpikir kebahagiaan dengan anak kita, dengan bisnis kita, dengan apapun yang ada dalam dunia ini dapat menggantikan Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang dapat menggantikan. Justru Tuhan Yesus menolong kita memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, memperbaiki hubungan kita dengan suami kita, dengan keluarga kita. Roh Kuduslah, Tuhan Yesuslah yang akan menolong kita dalam segala perkara, dalam segala hal. Karena apa? Dia adalah sumber air kehidupan itu yang tinggal dalam kehidupan kita. Dan mengalir dari kehidupan kita adalah Kristus. Dan mengalir dari kehidupan kita adalah kasih yang daripada Tuhan, yang menyertai, yang ada selalu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kenapa ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa melihat diri kita sendiri masing-masing. Ada yang ketika kita memuji Tuhan, mata kita lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Artinya kita tidak fokus, ya. Kita tidak fokus. Nah, seringkali ketika kita tidak fokus, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita tidak fokus, pikiran kita cuma dua. Apakah Tuhan menurut saudara ada di luar? Apakah menurut saudara Tuhan ada di dalam hidup saudara? Kalau Tuhan ada di luar, saudara maka akan mencari seolah-olah di mana Tuhan, di mana Tuhan. Saudara tidak akan fokus ketika menyembah. Saudara tidak akan fokus ketika saudara beribadah kepada Tuhan. Tetapi sadari ketika Kristus Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, ketika saudara menyembah, saudara tahu pribadi yang saudara sembah ada dalam hidupmu. Pribadi saudara yang saudara kasihi ada dalam hidupmu. Pribadi Yesus yang berkorban buat saudara dan saya ada dalam hidupmu. Bapak Ibu, saya pernah katakan bahwa Roh Kudus atau Tuhan Yesus datang ke kehidupan saudara. Dia tidak pernah ngontrak, ya. Kontrak ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, saya pergi dulu. Kalau kamu berbuat ini dan itu yang menyakiti hatiku, saya pergi dulu. Saudara, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pertama, dia terikat kepada perjanjian darah Yesus yang begitu kuat, ya. Dia terikat kepada perjanjian darah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia terikat oleh hal tersebut. Dan yang kedua, dia terikat oleh dirinya sendiri sebagai roh kekal yang harus membawa kehidupan saudara dan saya sampai kepada kekekalan, ya, sampai kepada kekekalan di akhir kekekalan nanti, ya. Sebab itu khotbah pagi pada malam hari ini bukan apa? Rest in peace, bukan Bapak Ibu. Bukan itu. Tapi khotbah malam hari ini rest in Christ, ya. Tempat perhentian kita adalah Kristus. Katakan kanan kiri, tempat perhentian kita adalah Kristus. Terus satu lagi deh, Christ in you. In me too. Christ di dalammu, Yesus di dalam hidupmu, Yesus di dalam hidupku juga, ya. Nah, dia sebagai sesuatu yang apa ya Bapak Ibu, menopang segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya. Dia yang menopang segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Ketika saudara mungkin hari-hari ini dibenturkan dengan suatu peristiwa, keadaan dan lain sebagainya, saudara ingat, jangan saudara malah berpaling dan meninggalkan dia, ya. Tetapi mari terus bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mempunyai tahapan, ya. Hubungan mempunyai tahapan. Awalnya firman Tuhan menyatakan kita ini sebagai hamba di hadapan Tuhan. Secara status ya Bapak Ibu, sebagai hamba. Sebagai orang berdosa, ya. Kemudian dibeli seolah-olah kita menjadi hamba, ya, menjadi hamba.
Status kita beranjak lagi dari hamba, kita diangkat ya menjadi sahabat. Dari sahabat kita diangkat menjadi anak-anaknya. Setelah kita dewasa, kita menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Dan bukan sampai mempelai Kristus, sampai pada satu ketika saudara dan saya bersatu dengan Kristus, seperti hubungan suami istri digambarkan oleh Alkitab. Kalau suami istri menjadi satu daging, saudara dan saya dengan Kristus Yesus itu menjadi satu roh, ya, satu roh yang tidak bisa dipisahkan. Sebab itu, sebagaimana hal tersebut tidak bisa dipisahkan, demikian juga kita dengan kasih Kristus tidak akan bisa dapat dipisahkan. Ya, selama kita mengizinkan Dia untuk tetap hidup dalam kehidupan kita, ya, Dia akan terus beracara dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Selalu ada buat kehidupan saudara dan saya, ya, menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Bapak Ibu, sekali lagi, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ya, kalau saudara mencari kerajaan Allah dan menginginkan satu keuntungan yang bersifat materi, berarti kita masih anak-anak dalam rohani. Tetapi kerajaan Allah bukan hal tersebut. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Kerajaan Allah adalah soal damai sejahtera. Kerajaan Allah adalah soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Ya. Dalam segala aspek keadaan, situasi dan kondisi, kita diperhadapkan, ya, di mana kebenaran Kristus seharusnya nampak keluar dari hidup kita. Ya. Itulah kehidupan jati diri kita dalam Kristus. Kita satu dengan Kristus dan kita menjadi milik Kristus, dan selama-lamanya kita menjadi milik Kristus. Kita sudah ada dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, dulu, ya, berbicara tentang dulu, kita dulu ada di langit bumi yang lama. Kita ada di bawah naungan hukum Taurat yang mengharuskan segala pekerjaan-pekerjaan kita itulah yang dinilai, ya. Tetapi sekarang kita sudah beralih dari langit bumi yang lama kepada langit bumi yang baru, di mana kebenaran Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Perjanjian baru diberikan kepada kehidupan kita. Lebih dalam lagi, dalam pengertian rohani, kita masuk kepada Yerusalem baru, di mana Kristus dan jemaatnya bersatu. Itulah posisi kita secara rohani, ya. Kalau kita belajar, Pak, lebih tinggi mana posisi rohani dan jasmani? Tentunya posisi rohani lebih tinggi dari posisi jasmani. Artinya, ketika posisi rohani kita benar di hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa kita menjadi satu dengan Kristus, maka posisi jasmani akan mengikuti posisi rohani. Ya. Tetapi kalau posisi jasmani terus yang kita bangun, maka posisi rohani akan menjauh dari kehidupan kita. Sebab itu kita akan mengalami yang namanya letih, lesu, dan berbeban berat. Pikiran kita sepertinya nggak pernah istirahat. Perasaan kita sepertinya terus galau dan tidak pernah istirahat. Keinginan kita terus dan terus, sepertinya nggak ada habis-habisnya. Itulah jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu jiwa saudara dan jiwa saya. Dia mau saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dia mau saudara menjadi sama seperti gambar Kristus, ya. Seperti gambaran yang seperti semula saudara dan saya diciptakan, roh, jiwa, dan tubuh saudara, seperti Rasul Paulus berdoa, supaya terpelihara sempurna. Ya. Dia mau roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Sebab itu Bapak Ibu, kalau saudara lihat di sini jelas, ya, tema kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, bagaimana hal-hal rohani terus kita bangun, terus kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Semakin kehidupan rohani kita meningkat, semakin kehidupan kedagingan kita menurun.
semakin kemuliaan Tuhan naik, semakin kehidupan kita, daging kita, keinginan manusiawi kita terus habis. Sebab itu firman Tuhan jelas katakan, Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Artinya apa? Dia yang berotoritas penuh dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita buka dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Saya bacakan, saudara perhatikan di layar. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, ya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, ya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, seperti berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak teguh berpegang teguh kepada kepala, ya, yaitu Kristus, kepala kita, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ya. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, Bapak Ibu, pola-pola ibadah, ya, pada zaman perjanjian lama, mereka beribadah karena satu tujuan, ya, untuk menerima keselamatan, ya. Melakukan ini dan itu supaya berkenan ke hadapan Tuhan, supaya diberkati, supaya makmur hidupnya, supaya. Artinya ada transaksional. Kenapa Tuhan Yesus begitu marah kepada pedagang-pedagang? Karena rumah Bapaknya, ya, dijadikan sarang penyamun, dijadikan transaksional, ya, orang berjual beli di sana. Sedangkan Tuhan atau Bapa tidak mengajarkan hal seperti itu, ya. Mereka lembu, sapi yang harus dikorbankan itu harus apa yang mereka pelihara, ya. Tetapi mereka memperjualbelikan sepertinya sesuatu dosa itu bisa dibayar dengan uang. Beli hewan korban lalu dipersembahkan oleh imam-imam dan dia merasa sudah terbebas dari dosanya, ya. Nah, ini adalah satu gambaran korban Kristus yang sempurna yang diberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma, dan kita dapatkan itu melalui iman. Dan iman pun yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, kalau saudara boleh mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman itu pun adalah karunia Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika kita menyadari segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, saudara, kita akan merasa semakin kecil dan kecil di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang semakin besar dalam kehidupan kita. Karena memang Dia yang berkuasa dan Dia yang sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat dan ajaib menurut kuasanya, ya, menurut kuasa Tuhan, menurut kedahsyatan Tuhan. Di mana Dia bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Sebab itu Bapak Ibu, ketika engkau berdoa, ketika engkau memuji, ketika engkau menyembah, sadarilah bahwa Dia yang engkau sembah, Yesus Kristus yang saudara sembah, hari ini, saat ini tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, ya.
Dia tidak Tuhan yang jauh, yang saudara harus melakukan ritual-ritual sepertinya benar menurut pandangan kita, ya. Tetapi sesungguhnya dialah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, dan dia mau saudara merespon kehadirannya. Dia mau saudara merespon keberadaannya dalam hidup saudara dan saya, ya. Ketika kau menyembah, kau harus tahu bahwa yang kau sembah ada dalam hidupmu, dan dia senang ya menerima penyembahan dari hidupmu. Nah, Bapak Ibu, kenapa fokusnya Tuhan adalah saudara dan saya? Dalam Kisah Rasul 7 ayat 49 dikatakan begini, Bapak Ibu. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ya. Saya akan baca sekali lagi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, siapa yang menjadi tempat perhentian Tuhan saat ini? Ya, itu adalah hidup saudara dan saya. Hidup saudara dan saya adalah menjadi tempat perhentiannya Tuhan. Tuhan tinggal dalam kehidupan saudara. Dia yang maha segala-galanya. Kenapa saya katakan, Bapak Ibu, Roh Allah, Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus sendiri. Karena firman Tuhan jelas katakan, di dalam Yesus Kristus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Artinya baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Putra yang adalah firman, berdiam secara sepenuh di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang sama itu berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah, ini suatu perkara yang dahsyat, suatu perkara yang besar ketika saudara menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah hidup saudara. Saudara akan sungguh-sungguh ya mengasihi Dia. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan lip service aja, tetapi kita mengasihi Dia dengan sepenuh hidup kita, ya. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang miris ya dikatakan dalam Matius 8:20. Di sana dikatakan Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Saudara, untuk Kristus Yesus berdiam dalam kehidupan saudara dan saya, itu ada suatu harga yang harus Dia bayar. Kematiannya, ya, dalam kekudusannya, kematiannya, ya. Dia naik ke surga. Dia kemudian turun kembali, memberikan Roh Kudus yang adalah dirinya sendiri untuk ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak lagi menjadi yatim piatu, tetapi tempat di mana Tuhan Yesus ada menjadi Bapa bagi saudara, ya. Menjadi sahabat bagi saudara, menjadi penasehat yang ajaib bagi kehidupan saudara, menjadi segala sesuatunya dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau saudara mencari alternatif bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi istri, bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana menghadapi orang yang ngeselin saudara dan jengkelin saudara, saudara nggak akan ketemu formatnya, ya. Tetapi mari, Tuhan Yesus punya otoritas, Tuhan Yesus punya kuasa, Tuhan Yesus memiliki sesuatu yang bisa mengubah segala sesuatunya. Bahkan air Dia ubah menjadi air anggur, ya. Dia sanggup mengubah yang tidak baik dalam hidupmu menjadi baik. Orang yang mungkin melawanmu, bertentangan dengan hidupmu, orang tersebut akan Tuhan tundukkan kepadamu. Kenapa? Karena ada Kristus dalam kehidupanmu. Biar yang keluar dari hidupmu adalah buah roh, ya. Karena Kristus adalah hidupmu, maka yang keluar dari hidupmu adalah buah roh. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Itu menguasai hidup saudara. Saudara mau marah, ingat, ada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ketika saudara berpikir yang keluar daripada jalur kebenaran, segera,
ada Kristus dalam pikiranku. Enggak, aku nggak boleh seperti itu. Ya, Bapak Ibu, Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang dekat, yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sebentar saudara, saya banyak ayat, tapi saya akan ambil apa yang bisa saudara pahami dan saya pahami, dan biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, nah kita akan buka dalam Roma 8 ayat 9 sampai 10. Ya, kita setengah 7 selesai. Roma 8 ayat 9 10. Di sana dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Yesus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, jika orang memiliki roh Kristus diam di dalam kamu, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, siapa di sini yang milik Kristus? Boleh lambaikan tangan. Berarti di dalam hidup saudara dan saya ada Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita buka lagi dalam Galatia 4 ayat 6. Jelas dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh siapa yang ada dalam hati saudara dan saya? Roh anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Kristus, dengan Dia yang adalah Kristus. Ya, kita mau mengikatkan diri kepada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Kristus. Karena saudara, sekali lagi, di luar Kristus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Yesus engkau tidak bisa masuk ke dalam hadiratnya Kristus, hadiratnya Tuhan. Ya, bersama dengan Kristus engkau cakap dalam melakukan segala perkara, dan hadiratnya selalu mewarnai kehidupanmu dan ada dalam kehidupanmu setiap saat, setiap waktu. Ya. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Wow, luar biasa. Walaupun tidak melihat Dia, kita memiliki sukacita yang luar biasa yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, keselamatan pikiranmu, keselamatan perasaanmu, emosimu, perasaan jiwa, yaitu berbicara tentang kehendakmu, keinginanmu. Ya, Dia sudah kuduskan dalam kehidupannya. Ya, nah keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi saudara dan saya. Dan kita adalah penerima-penerima manfaat dari apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Ya, tanpa harus beli, tanpa harus bayar. Yang penting satu, kita percaya. Apa yang dikatakan kitab suci, apa yang dikatakan firman Tuhan, kita percaya. Maka dari dalam hidup kita akan mengalir keluar aliran-aliran air kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang kota Yerusalem baru dalam gambaran perspektif rohani, ya, di sana mengalir aliran air dari tahta, ya, mengalir aliran sebening kristal. Dan kemana air itu mengalir? Kanan kirinya ada pohon, dan pohon itu senantiasa berbuah. 1 tahun 12 kali, setiap bulan berbuah. Dan dikatakan daunnya dapat menyembuhkan bangsa-bangsa.
Ya. Artinya dalam kehidupan kita ada aliran air kehidupan yang keluar dari hidup saudara dan saya, dan aliran ini yang keluar dari kehidupan saudara akan menumbuhkan buah-buah kerajaan sorga, buah-buah pohon kehidupan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sebab itu ketika saudara berdoa, ketika saudara menyatakan sesuatu, sadarilah bahwa di dalam kehidupan saudara ada aliran kuasa yang keluar dari kehidupan saudara yang menyembuhkan tubuh saudara. Yang mengerti katakan amin. Kenapa saudara? Medis selalu bingung, ya. Ketika ada satu perkara, penyakit ini nggak mungkin sembuh. Kok tiba-tiba bisa sembuh? Medis seringkali dibingungkan dengan hal tersebut. Kenapa? Karena aliran-aliran kuasa Allah bekerja dari dalam hidup saudara dan saya. Nah, sebab itu, saudara yang mengalami kelemahan tubuh, saudara yang mengalami sakit dalam kehidupan saudara, ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Saudara yang mungkin yang menantikan hadirnya buah hati dalam kehidupan saudara, saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ada Tuhan yang menyertai kehidupanmu, ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu. Yang penting mau nggak kita menyadari bahwa Dia bekerja melalui hidupmu dan hidupku. Yang mengerti katakan amin. Ya, hari ini saya berdoa sama Tuhan buat kita semua, kehidupan kita jangan sama lagi. Sepertinya Tuhan itu jauh, ya. Tetapi hari ini firman Tuhan sudah dinyatakan, Tuhan Yesus ada dalam hatimu, Tuhan Yesus ada dalam hidupku. Tuhan Yesus ada dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Dia bertahta, Dia berkuasa atas hidupmu, dan Dia juga berkuasa atas hidupku. Ya, hari ini jangan perlu lagi khawatir, jangan perlu lagi takut, ya, karena Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat ada dalam hidup saudara dan saya. Saya undang tim worship untuk maju ke depan. Saya perhatikan bahwa rest area dalam kehidupan saudara bukan di luar, ya, tetapi rest area itu ada dalam Kristus Yesus dan tinggal dalam hidupmu dan hidupku, ya. Saudara, kalau saudara menyadari Kristus dalam hidupmu, ya, saudara mau melakukan apapun mikir dua kali, ya. Sebab itu firman Tuhan dikatakan seperti pedang bermata dua yang dapat membedakan, ya. Artinya saudara bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan, tapi saudara anak-anak Tuhan yang bisa mengambil keputusan. Amin. Saudara bisa mengambil keputusan yang tepat karena saudara memiliki roh hikmat, ya, dalam hidup saudara dan saya. Roh pengetahuan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Kristus Yesus tinggal dalam hidup saudara dan saya, ya. Saya mengucapkan buat kita semua, selamat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang lagi yang perlu kita takuti, ya. Meninggal itu udah suatu kepastian, Bapak Ibu, ya. Meninggal itu udah suatu kepastian. Pasien berkata bahwa umur itu ada di tangan Tuhan. Tetapi kalaupun misalkan saya nggak mau kasih perumpamaan saudara, misalkan saya sudah Tuhan tentukan, misalkan umur saya 70, ya. Saya nggak tahu bahwa umur saya 70, ya. Tetapi saya sia-sia menggunakan hidup saya dengan minum, mabuk, judi mungkin dan lain sebagainya yang mencemari hidup saya, ya. Nah, tapi ending saya di 70. Apakah saya mau dalam keadaan usia saya 50 menuju ke 70 dalam penderitaan tubuh, ya? Akibat ulah siapa? Jangan nyalain Tuhan. Oh, saya begini karena Tuhan. Oh, saya begini karena Tuhan. Saudara, Tuhan menginginkan supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kenapa Dia pastikan seperti itu? Karena roh Kristus yang menjaga roh, jiwa, dan tubuhmu ada dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu tidak mustahil, ya, untuk saudara menerima suatu kekuatan yang di luar daripada Tuhan, ya. Saudara menerima kekuatan sejati yang daripada Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku.
sadari bahwa Tuhan Yesus ada dalam hatimu. Sadari Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Dia begitu mengasihimu. Dan seperti seorang gembala, dia mau membawa domba-dombanya ke rumput yang segar, ke air yang tenang. Dan sekalipun mungkin saudara menghadapi lembah-lembah baka, saudara akan ditolong oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan. Ketika kau memuji Dia, menyembah Dia, sadari bahwa Dia ada dalam hidupmu, Dia ada dalam hatimu, Dia ada dalam pikiranmu, Dia ada dalam perasaanmu, Dia ada dalam setiap kehendak yang ada atas hidupmu. Izinkan Dia berotoritas atas hidupmu. Izinkan Dia menjadi raja atas hidupmu. Izinkan Dia menjadi seorang suami yang mengasihi istrinya. Tuhan mau mengangkat segala bebanmu. Tuhan mau mengangkat segala air matamu. Tuhan mau mengangkat segala situasi kondisimu. Dia ada dalam hidupmu. Dia ada dalam hidupku. Dia ada dalam hidup kita semua. Tidak ada yang buntu perjalanan hidupmu. Dia yang sanggup membuka jalan-jalan yang baru. Dia sanggup memberikan sesuatu yang terbaik buat hidupmu. Saudara, jangan tertipu oleh pikiran si iblis, si jahat, yang selalu menuduhmu tentang masa lalu, yang selalu menuduhmu tentang perbuatan-perbuatanmu di masa lalu, mungkin di hari kemarin. Tetapi Tuhan Yesus selalu membuka pintu kasih karunia-Nya buat engkau. Dia mau memberikan kelegaan atas jiwa. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin, amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian
Tuhan, buat isi Tuhan, isi hati Tuhan hari ini disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Silakan yang bertugas. Shalom saudara-saudariku. Terima kasih buat pesannya Pak Pastor Teddy tentang rest in Christ ya. Rest in Christ. Ini membawa kita, mengingatkan kita supaya kita dapat menjadi pokok utama dalam kehidupan kita dan memberikan istirahat yang seimbang di antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Terima kasih. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini.